hukumannya. Yang nyerobot itu siapa? Ya, saya nggak bilang ibu ya, tapi Enggak, yang nyerobot itu saya siapa? menjelaskan undang-undang. Kedua, menahan, menghambat untuk kepemilikan orang merenovasi itu 9 bulan. Oh ya, berarti nanti 4 tahun Sekarang kemudian, ya. memasuki halaman orang tanpa izin, membuat aktivitas itu 3 bulan. Bu. Ya, Jadi berarti saya 5 tahun 2 bulan ya. ya, Terus, jadi ya, saya berbicara itu 5 dulu. tahun. Oke. Sekarang saya akan melaksanakan tetap pembongkaran bangunan yang ada di sini. Mungkin Bapak Ibu udah jelas. Jadi kita berbicara hak kepemilikan. Sudah Niki, Sekarang kalau ada yang berbicara menolak ini, tanya dulu. sudah Niki. Hak miliknya mana? Semua apa yang dilawan pasti ada memegang hak milik. Tidak mungkin menahan ini tanpa ada bukti nyata hak kepemilikan. Makanya Kan yang- logikanya gitu. makanya Bapak Beni yang ganteng Niki, Selesai, yang minta waktu. itu aja ibu yang cantik. Oke. Saya hanya 3 melaksanakan. kali 24 jam Nggak Bapak bisa, Bu. yang minta tolong. Nggak Sampaikan bisa, Bu. kepada owner, yang Ya. minta nomor HP-nya, dia yang telepon sekarang. Ya. Janten. Karena walaupun Niki bangunan akan Ya. tetapi dia berada di dalam ruang lingkungan urut. Yang minta izin 3 Bu. kali 24 jam. Ibu cantik. Itu yang minta. Saya sampaikan Janten. yang Oke. saya mau bongkar bangunan, Pak. bukan pelinggih. Yang paham, yang Dan paham. Tapi itu Niki kan berada di satu pajangan Bapak. Kita mengacu pada sertifikat hak pemilik. Di situ tidak ada bangunan. Oke. Mau lanjut? Jadi izin ya? Jadi itu udah ada saya Bapak Ibu. Bapak sudah Apa yang bicara, saya izinkan sampaikan? saya. Ya, Bapak silakan. punya sopan Ya. bicara. Ya kalau silakan gitu. sekarang. Ya. Saya di sini. Begini ya, Ya. saya perlu jawab pertanyaan Bapak yang lain. Saya gini, Bapak mengaku sudah mengirim surat. Sekarang apa nih? Tolong, Biar biarkan saya dulu. Saya suruh videokan. Biar ada bukti video. Ya. Jadi begini, Bapak sudah mengakui Bapak yang mengirim Ya. surat ya, tanggal 27 Maret. Bu, ini mana suratnya 27 Maret? Nah, ini. Ya. Jadi begini, dalam surat ini Bapak tanda tangan sendiri. Ya. Bapak melampirkan SHGB ya. Saya tidak akan bagikan, tapi saya tunjukkan 2 SHGB ini. Jelas ya, PT MGK di dalamnya, bukan Revaya Pak. Itu pertama. Ya, kedua di sini saya nanya sama Bapak, kalau di sini PT MGK, Bapak tuh selaku kuasa di mana kuasaan? Coba saya minta dulu, baru Bapak boleh bicara. Terus saya mau potong dulu. Iya. Pertama Bapak kuasa nggak pernah nunjukin Ya. ke saya ya. Ya, Ini Pak. Bapak bertanggung jawab pribadi berarti menurut saya. Ya. Kedua, setelah kami melakukan pengecekan ya ke salah satu website BPN, karena kami lewat Sentuh Tanahku itu tidak muncul melalui nomor SAN. Jadi kami kebingungan. Kami coba lagi aplikasi satunya melalui website Pak. Ada di bumi.atr bpn.go.id. Silakan Bapak cek sendiri. Ini saya sudah screenshot ya. Di sini ada tapal batas dari SHGB MGK dan di sini ada simbol pemujaan. Ini di luar sendiri. Jadi ini yang kami mesti tanya-tanya, apakah betul ini masuk dalam SHGB PT MGK yang diklaim oleh Bapak Beni ini yang mengaku selaku kuasa PT MGK atau sebenarnya di luar? Begitu loh. Jadi silakan ini akan saya bagikan kepada yang kami undangkan ya. Pak, dari ini bisa dibantu Pak. Coba, Pak, nanti, Pak. Aduh, ingat dek. Bukan lu aja. Ya, bukan saya print 10 yang undangan 6 ya kalau nggak salah. Jadi begini. Jadi kurang ya, 1, 2. Jadi, oh ya. Jadi begini, saya jelaskan ya. Mungkin bapak-bapak selagi membaca, di sini tapal batas itu ada garis biru. Ini melekuk sesuai dengan SHGB yang dikirimkan oleh Bapak Beni sendiri kepada saya. Ya, saya kalau nggak ada fakta hukum nggak berani bergerak Pak, nggak berani mengecek saya. Jadi di bawah, di luar dari tapal batas biru ini adalah ikon atau simbol persembahyangan. Itu di luar jelas-jelas lambangnya. Jadi di sini kami bertanya, kami tidak mengakui kebenaran dan bagaimana ya tidak menyatakan diri ya, tapi bertanya kepada siapa? Seharusnya BPN, BPN lah yang berwenang. Karena apa? Kami bukan BPN. Pak Beni juga BPN, bukan BPN. Bisa memutuskan ya tidak Pak. Ketika ada sengketa wajiblah pihak yang berwenang untuk memutuskan apakah ini di dalam
SHGB milik PT MGK atau di luar. Itu materialnya Pak ya. Itu pokok perkara yang saat ini kita hadapi. Tapi sebelum itu, sebelum Pak Beni menjawab, tolong tunjukkan kuasa Pak Beni. Kalau enggak, Pak Beni berarti bergerak atas nama Beni. Videokan. Ini surat kuasa saya. Videokan. Saya mau lihat Pak. Tunggu dulu, divideokan dulu. Sah, asli, tanpa fotokopi. Sah, asli. Komisaris. Ya. Komisaris. Nama Revaya, bukan MGK. Ya. Oke. Sudah ya. Sudah. Lihat. Oke, Pak, karena Pengacara- Bapak tidak melampirkan sebelumnya, Ya akan saya sudah, foto ini, ini. ini sekarang. Iya, akan saya foto, Pak. Karena Bapak tidak melampirkan dalam surat. Foto dulu. Sudah habis bicara? Boleh saya Ini sekarang? biar lebih jelas, sudah jelas semuanya ya. Biar ada live, ada saksi semua. Boleh saya bicara sekarang? Sebentar, Pak. Oh, gitu. Sebentar. Nanti pada saya kasih, Pak. Pokoknya kita Iya. Ya san. Ya, saya izin saya foto dulu. Tidak. Oke, Pak, saya serahkan kembali, silakan. Thank you Karena very Bapak much. nggak mengirimkan salinannya ya. Astungkaro ini udah sah nih buat nggak perlu salinan lagi. Pak, begini Pak ya, saya lanjut ya. Di SAM, Bu, permisi Bu, saya pinjam SAM-nya ya. Ini Bapak yang mengirimkan ke Iya, saya ya. iya. Bukan saya yang minta, bukan saya yang mencari data dengan cara-cara yang tidak benar, tapi Bapak sendiri yang mengirimkan. Tolong Jelas ya? dipercepat lah. Betul, Ini- dia saya akan bicara, izinkan saya bicara Pak. Begini, SHGB terakhir pecahnya tahun 2012, 2013 kami disurati pertama. Jelas Pak, nama pemegang hak perseroan terbatas PT Marga Giri Kencana. Dan surat kuasa yang Bapak tunjukkan itu adalah dari Revaya, bahkan ditunjuk oleh komisaris. Apakah komisaris berhak mewakili PT? Itu saya tanya. Ya, silakan bicara dulu. Itu lah. pertama. Saya kasih kesempatan. Pertama, Bapak legal standing Bapak tidak sah. Terus. Ya, kedua, ini tidak jelas apakah benar masuk SHGB ya yang dimiliki oleh PT BK atau di luar. Oleh karena itu saya mohon kepada bapak-bapak yang hadir di sini dari dinas terkait, dari pejabat-pejabat yang berwenang, bahwa bapak ini kuasanya tidak sah dan tidak jelas akan tapal batas, maka saya tidak berani menjamin kepada siapa-siapa yang bertanggung jawab mengizinkan pembongkaran hari ini apabila hal-hal itu tidak diperjelas lebih dahulu. Usah dijamin. Terima kasih, silakan jawab Pak. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita berpikir yang cerna. Beliau bilang saya tidak sah. Kok saya tidak sah? Sekarang saya tanya, dia sah enggak? Hadir di sini, sah. Kalau dia sah sebagai LBH yang dicari kuasa Pak Suko, hak kepemilikannya mana? Mana? Ada enggak dia tunjukkan hak kepemilikannya dia? Pengacara saya hormati, LBH saya hormati, boleh. Tetapi dicek, apa masalahnya? Dikuasakan oleh klien, lihat dulu. Ada enggak dia? Ada enggak dia punya hak yang otentik? Baru bicara. Kita bicara, pegang dulu. Bukti nyatanya, pegang dulu. Apalagi berani berbicara di sini, di depan banyak aparat. Yang saya sampaikan tadi, kalau saya pidanakan, bisa menghalangi hak milik orang untuk renovasi penataan lahan. Bisa kena 3 bulan ini. udah selesai. Sudah Bu, saya sudah jawab apa Nah, sekarang semua. bukti hak miliknya ini mana? Mana? Bukti hak milik Pura ini mana? Loh, kan sudah saya kasih. Kan dari BPN Sudah saya ada kasih. di luar Loh, gambar. Bu, Ada berarti di luar Pak garis Suko, tanah. Pak Suko ini tidak baca apa yang saya lampirkan. Bagaimana? Ini tahun 2023 Diki Bapak. Bu. Tahun 2000 Sekarang begini Bu ya. Dengar Bapak, Bu. Niki 2023, Niki Gini, Bu. 2012. Sekarang kami hanya meminta Bu, begini. 3 hari saja konfirmasikan gambar sertifikat ini dengan Tidak ada gambar hak. sertifikat. Tidak ada hak bertanya Ibu kepada hak pemilik sah. Ini tempat ibadah Pak yang Loh, Bapak juga sudah mengakui. ini kata lo. kembali mengacu tempat ibadah. Ini Ibu kembali mengacu tempat Terus ibadah. ini yang bilang Napi Niki diskotek. Saya bilang Yang bilang apa, membongkar bangunan yang tidak ada di sertifikat hak milik lu. Bagaimana? Sekarang Bapak lihat
niki napi? Ya ini pura. Ya terus? Sekarang saya tanya, Ya pura itu apa? hak miliknya ibu ada? Pura itu apa? Kepentingannya ibu ada? Kami hanya meminta 3 hari, Pak. Sudah final. 3 hari. Tidak Mana ada. ownernya? Tiang mau bicara sama ownernya. final. Oke. Hah? Kita bicara sama ownernya. Panggil ownernya sekarang. Oh, Yang ibu bicara sama memerintah ownernya. saya? Tidak ada. Sudah final ibu. Kenapa baru sekarang didatangkan? Pak Suka ini sudah dari sebelum pandemi bertemu segala macam. Ya. Tolong diukur sudah ulang. bertemu silakan. Diukur Tidak ada ulang. nyampaikan kayak gini. Diukur ulang perbandingan antara sertifikat ini dan gambar yang didapatkan dari BPN ini diukur ulang apakah benar Bisa. pura ini berada di dalam sertifikat yang disebutkan oleh yang bersangkutan. Karena di sini berdasarkan gambar yang kami lihat, di sini ada tulisan, ada gambar tempat ibadah. Ini berada di luar garis sertifikat. Di luar garis sertifikat. Jadi pihak pengempon hanya meminta untuk mengukur ulang. Hanya meminta untuk mengukur ulang 3 hari saja. Tidak akan kiamat bumi ini menunggu 3 hari saja. Kemuliaan hati Bapak akan dihaturkan terima kasih oleh seluruh rakyat Bali nih Pak. Jangan Pak Seluruh nama rakyat rakyat Bali. Jangan Pak nama rakyat Bali lu. Seluruh rakyat Bali akan Jangan. berterima kasih sama Bapak. Jangan Pak nama rakyat Bali. Terus bawa rakyat mana? Jangan. Rakyat apa yang bawa? Ini kita mengambil hak milik, bukan ibu pakai atas nama Mengambil rakyat hak milik, tunggu sebentar. Jangan, Tolong Bu. dicek ulang Niki, Jangan, tunggu Bu, sebentar. cari 3 sensasi, kali Bu. 24 jam, bukan sensasi. Bapak jaga dulu bicaranya. Dengar lu, Siapa cari sensasi Pak? saya disumpah dengan Pak Suko. Oke, saya akan hadapi sumpahnya dia. Kalau saya melaksanakan ini 7 turunan saya dengan honor. Nah, makin sekarang kalau begitu saya sama hadapi. owner, sama Pak Sinyo meminta. Oh, itu kita lihat. Udah! Kaget saya. Kok ibu malah bentak saya? Jangan coba-coba bentak saya bu ya, apalagi sentuh kulit saya. Saya habiskan. Oh, kan macam-macam sama saya kamu. Oh, mau bentak-bentak saya. Ngancam. Ibu kan bentak saya. Ngancam tiang. Apa? Jangan coba-coba. Saya banting kepalanya ibu di bawah nanti. Oh, ulangi. Apa? Ayo. Ulangi, ya, ulangi. Apa? Ayo, Pak. Coba bentak saya lagi. Ayo, ulangi. Coba bentak saya lagi. Ulangi. Aparat. Coba bentak saya lagi. Ulangi. Coba bentak saya lagi. Udah pengancaman itu. Cai ngomong di Bali, Cai. Benerin itu. Tenang. Disaksikan semua orang. Tolong Pak Sinyo, pemilik semua manajemen dengan meminta kemurahan hati kalian sebagai sesama umat manusia. Mohon berikan 3 kali 24 jam saja Pak. 3 kali 24 jam sebelum proses pembongkaran itu dilaksanakan. 3 kali 24 jam kami mohon agar dapat didengarkan permintaan dari pengempon pura dan juga pihak dari kuasa hukum agar mengukur ulang kembali Bapak. Mohon niki Pak Sinyo ataupun para pemilik dan semua owner yang lainnya yang mohon niki tiang niloh jelantik niki Pak. Yang mohon niki 3 kali 24 jam Pak. Bumi tidak akan kiamat kalau pekerjaan itu ditunda 3 hari Pak. Kenten Pak. Kita rakyat Bali akan mendoakan semuanya agar PT MGK seluruhan yang ada di kawasan niki makmur, sejahtera, sehat selamanya. 3 kali 24 jam saja. Itu permintaan tiang Pak. Matur suksema niki, matur suksema. Mohon didengarkan nggih. Mohon. Terima kasih. Pak, Bapak, Ibu, mohon maaf ini Ibu yang saya hormati. Santai Bu. Kita pakai bahasa ini. Jadi dia ngomong apa? Ibu ya. Enggak, dia ngomong apa tadi? Kita laksanakan pembongkaran tetap. Banting kepala ibu. Tetapi kalau kita mau dipidanakan silakan. Enggak ada pembongkaran. Kita pembongkaran. Tidak ada pembongkaran. Ada aparat sudah sah kita Tidak ada bersurat. pembongkaran. Yang sedang menunggu pemilik. Kalau sekarang dia mau pidanakan kita siap. Silakan pidanakan kita. Yang minta keadilan niki. Kita sudah sesuai. Yang minta keadilan niki 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Bapak kan cuma Satpol PP. Oh jangan bilang cuma gitu Bapak merendahkan ke institusi Pak. Saya kan bilang Pak cuma Satpol PP, terus apa? Ini institusi loh Pak. Ya, institusi saya juga orang institusi. Oh tidak. Nih marah ya. Bapak swasta. Tapi Niki basic saya Pak. Saya swasta, basic saya masih. Cukup segini Pak.
Saya kok bilang melecehkan Satpol PP. Itu kata ibu. Kata cuma itu artinya apa, Pak? Bisa selesai, Pak. Nggak ada melecehkan Satpol PP. Pak, printan tangkapan layar sudah saya serahkan Ya. pada Bapak pejabat di sini semua. Pak Beni silakan, saya ada print lebih satu, silakan ambil. Ya. Jadi begini Pak, jujur terus terang ya. Saya di sini juga melindungi Bapak. Ya. Saya tahu Bapak ini hanya karyawan. Ya. Entah Bapak itu karyawan selaku punya perjanjian kerjasama atau di bawah perintah. Makanya begini, Pak. Begini, sebentar dulu, kasih saya jelaskan. Sebentar Pak, nanti Ya. Bapak akan kasih. Bapak kan sudah saya bilang, saya yang tahu tentang bagaimana sahnya surat kuasa. Ya. Bapak itu ya. Ya. Begini Pak, takutnya Bapak itu diberikan oleh yang tidak berwenang komisaris loh, dan Trevaya. Minta Pak dari MGK baru Bapak aman. Itu saya kasih Bapak nih ya. Nanti sebentar, ya sebentar. Kalau Pak mau sampaikan itu, kalau Bapak sudah pidanakan kita, Pak, kalau Nggak Bapak bisa, udah nggak baru, bisa jalan karena kalau ini Bapak sudah di komisaris. pengadilan. saya nggak ada gunanya Kalau pidanain sekarang, Bapak. Pak, sampaikan Karena kalau begitu. Bapak ini sudah bongkar, saya nggak ada gunanya pidanain Bapak, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Kita tidak ada perkara kok dengan Bapak. Komisaris Saya tidak ini bisa kuasa, membuat Pak. surat Kuasa kuasa. dari Pak Komang, apa? Hak milik kepemilikan ada. Nah, gini Pak, logikanya Ada. begini. Kalau Bapak bilang ini tanahnya Bapak, Ah, terus kami membangun di tanah tangga, ngapain Bapak yang bongkar? Itu logikanya, Pak. Sekarang saya tanya, Bapak penyerobotan tanah, KUHP 385. Buktikan dulu, Pak. Kalau nggak Bapak bisa penyamaran pengancaman wilayah 4 saya, tahun. loh. Ini bapak-bapak aparat sekalian yang mohon izin iki. Silakan Pak, selesaikan dulu Pak ya. Kepemilikan karena di gambar Baik secara hukum atau apa silakan. Kami cuma dari aparat hanya sebagai pendamping dua kali kita solusi. Ya, dia ngerti tapi begini kenyataan di lapangan kita sebagai aparat kan jadinya menonton orang yang bertengkar adu mulut. Kan kita konsisten nih. Karena kita PT, kita konsisten berdasarkan hak milik. Gimana? Ya, sih. Tiang memohon sekali lagi Kenapa nih, masih ada niki kita perselisihan? bicara Silahkan, tidak Pak, lagi selesaikan. tentang hati ataupun tentang perasaan atau tentang empati, nggih. Kita hanya bicara Pastinya sudah ada. nggih. Dah, Kita dah. hanya Begini Bu. nggih, yang bergantian. Tiang lagi ngomong dengan Oh, yang iya. lain, nggih. Oke begini, saya sekarang komisaris sudah datang. Kalau apa kata komisaris bongkar, bongkar. Sudah datang komisaris. Ibu mau silakan bertemu dengan komisaris, silakan. Sekarang komisaris sudah. Ya sudah. Silakan Oke. bisa minggir. Tolong. Nggih. Silakan. Niki kita hanya bicara, niki kita nggak akan ulangi lagi nggih. Tolong ya didengarkan nggih, kita tidak akan ulangi lagi. Ini ada sertifikat dengan gambar terlampir. Niki ada bukti dari BPN yang didapatkan minggu ini secara online. Kalau kedua niki diadungkan, pura niki tidak berada di dalam sertifikat ini. Hanya itu yang ingin disampaikan dan ingin diketahui. Mengapa gambar pura ini, lokasi pura niki tidak ada di dalam sertifikat? Mengapa pura ini berada di luar garis? Coba dikonfirmasi ulang dengan BPN secara offline, digabungkan. Nah, kalau misalnya dari BPN misalnya sudah mengkonfirmasi, oh Bu loh, memang ini memang dibeli loh, tanah ini ada tambahan pembelian sekian ratus are misalnya ada tambahan dan niki memang belum ada online, silahkan mereka akan pindah. Tapi kalau misalnya ternyata memang masih tetap gambar pura ini di luar sertifikat final, nah mohon agar duduk kembali, agar nggak gerasa gerusu niki bongkar tempat ibadah. Yang harus bilang niki memang tempat ibadah gitu loh. Sesederhana itu permintaan kami. Kalau niki pihak yang dikuasakan niki bisa juga berpikir secara, tapi ini kemanusiaan mungkin kita nggak harus tidak teriak di sini gitu loh. Yang mohon maaf nih tadi yang sempat kerja, ini mohon maaf. Bapak, yang pengamanan yang saya hormati, yang tidak mengurangi rasa hormat, komisaris saya sudah kemarin. Mungkin nanti silakan dari pihak apa namanya Plumpon mau bertemu silakan. Ya mudah-mudahan ada yang terbaik. Ya. Seperti saya bilang, saya secara pribadi
tidak ada niat. Tetapi sebagai saya yang diamanatkan untuk menjalankan, saya jalankan. Nanti kalau komisaris datang bertemu dengan ibu siapa? Ibu Jelantik dengan Pak Jira LBH. ya semuanya. Tetapi kalau ada beliau bilang bongkar, ya bongkar. Jadi saya mohon Bapak Pengamanan untuk menyaksikan, mohon kesabarannya sebentar untuk menyaksikan supaya tidak ada niat kita dibilang anarkis. Jadi saya mohon sekali, tidak ada niat anarkis. Mudah-mudahan dengan komisaris kami kemari ada pertemuan dengan Ibu Jelantik sebagai apa sih Bu bilang? Sebagai apa Ibu Jelantik? Anggota dewan. Apa Bu? Kalau Ibu tampil sebagai yang Bapak punya anak perempuan nggak? lagi lari ke Saya anak nanya, perempuan. Kan saya bilang Ibu. Iya. Apa? Tadi saya menanyakan, nanda saya memang saya tinggi. Terus Bapak ingin mengapakan leher saya? Kok kembali ke Nggak, sana? saya ingin nanyain aja gitu. Ibu nih gimana ya? Enggak, saya ingin nanyakan Nggak, aja. Biasa maklum ya, sama emak-emak tuh biasa. Oh gitu. Jadi gitu Pak Suka Tapi ya. gampang mematahkan Karena leher orang gampang gitu. ibu mau apa sama saya. Karena Gampang. Bapak nyerocos terus. Nih ibu sekarang Bapak bicara nyerocos terus. Bah, ini mau balik-balik, mau bading-bading. Sudahlah Bu, saya Gampang mematahkan leher orang. saya memfasilitasi sekarang. Bos saya datang kemari, ya, ingin bertemu sama pihak pengacara Pak Suka. Saya nggak sebut ibu dah kalau gitu, karena di dalam surat itu Pak Suka dengan Pak Arianta ya, sebagai LBH. Nanti bagaimana keputusannya? Oke Bu, campur mun kecil. Dah, biar saya hormati dulu Bu, jangan ada dendam. Ingat, kita akan Bapak Suka ya. Ini kan ada tas ini. Kalau misalkan Ayu. Garisan aja. Ini semua berita-berita tentang
Jadi puranya ini di GWK yang ingin dibongkar oleh pihak investor. Kita sedang menunggu Bapak Komisaris untuk bermediasi. Ketua DPRD dia sudah punya KCS dulu sebelum tanda tangan. Paling enggak KCS ini mau kita mau resmi coba cek semua legalitasnya. Oke. Iya. Logikanya aja. Iya. Yang sampai saat ini dia pemegang apa? 4 sampai 2. Dan gambarnya juga kelihatan kan, walaupun gambar online kan. Ya, di sertifikat kelihatan nggak? Gambar situasi di GS-nya kelihatan ya? Iya, ada cukup. Jadi pihak pengelola pura meminta waktu 3x24 jam untuk BPN mengukur kembali apakah pura ini termasuk bangunan yang berdiri di atas tanah mereka selaku investor. Karena dari denahnya itu gambar pura ini berada di luar dari tanah investor. Jadi mereka meminta untuk BPN mengukur kembali sebelum terjadinya pembongkaran. Namun pihak investor tetap ngotot akan membongkar hari ini. Kira-kira begitu kronologinya. Jadi maaf tadi ada situasi yang agak menegangkan ya. Karena ini menyangkut rumah ibadah yang ingin dibongkar. Kita sedang menunggu Bapak Komisaris. Tadi suaranya hilang itu bukan sinyalnya jelek ya guys. Suara hilang itu karena ada telepon masuk, jadi live-nya itu terganggu. Dan kebetulan pas di momen perdebatan. Kita doakan yang terbaik.
nanti lanjut lagi ya gimana? Sambil nunggu apa nanti? Ya setiap live pasti di save. Kau terus pegang. Iya, vibes-nya itu teduh, tenang. Banyak anginnya. Kita fokus untuk masalah puranya saja ya guys, agar tidak dibongkar dan berfungsi seperti sedia kala. Terima kasih sudah menemani, dan kita masih menunggu Bapak Komisaris. Beni ya guys, bukan Denny. Bapak Komisaris sedang di jalan. Harusnya dia datang di awal. Di sini sejuk sekali guys. Lanjut aja ya. Tadi barusan ada yang nelpon. Suara hilang nggak? Saya coba keliling ya, supaya
ini adalah prasasti upacara pemelaspasan mendem pedagingan Padmasana dan patung air langga Pura Majapahit GWK kepuput oleh Ide Pedanda Dwije Kanake dari Geria Gede Mas Ubud pada tanggal Budak Kliwon Gumret 20 Februari 2013. Bahkan ada tanda tangan Bapak Iwayan Bisel Astawa selaku Ketua DPRD Provinsi Bali, dan juga Kelenteng Indonesia, dan dari Puri Surya Majapahit Brahma Raja Wilatikta ke-11. Kita percaya bahwa ada kemuliaan hati dan juga ada empati dalam diri setiap orang, sambil menunggu keputusan dari BPN apakah lahan yang ditempati oleh Pura Majapahit GWK ini termasuk di dalam sertifikat yang dimiliki oleh PT apa namanya? PT apa namanya? MGK. Marga Giri Kencana MGK. PT Marga Giri Kencana, jika memang terbukti PT Marga Giri Kencana yang memiliki tanah di atas pura ini berdiri, pihak pengempon akan pergi dan akan membawa namun jika misalnya dari keputusan ataupun dari hasil pengukuran BPN tanah ini misalnya berada di luar garis dari sertifikat yang ditunjukkan oleh pihak kuasa hukum tadi, maka mohon duduk kembali, lakukan pertemuan lagi, cari solusi yang paling baik untuk semua, karena kita tidak boleh main gusur, apalagi kita sedang berbicara menggusur tempat ibadah. Harus dibuktikan dulu dengan dokumen-dokumen yang mendukung. Kasih kesayangan, mohon maaf tadi mau dulu bicara dengan nada tinggi. Kalian mungkin sudah melihat. Jaga kesehatan selalu, jaga kerukunan dan keberagaman di negeri ini. Perjuangkan hakmu, dan memang harus dipertaruhkan. Sayang, tunggu kabar selanjutnya. Pihak perwakilan owner akan segera menuju ke lokasi. Jadi kita akan lakukan pertemuan kembali sebentar lagi dengan pihak komisaris atau pihak perwakilan dari pemilik, dan semoga ada jalan terang saya. Saya coba keliling ya guys, supaya kalian bisa merasakan vibes-nya. Anginnya di sini sangat sejuk. Namanya perdebatan pasti ada ketegangan ya guys, apalagi menyangkut rumah ibadah gitu loh. Om Swastiastu. Mbak sudah minum tadi. Om Swastiastu.
Kawan kesan. Semua udah hadir. Tadi kemarin ceritakan Pak di Jero pertemuan kita. Pak Made, ini lucu. Empat hari yang lalu, kalau nggak salah hari Senin itu yang ada rapat di Mungki. Oh, ini. Mana? Bu, ini pelaku sejarah nih Ki. Yang Ya. Di Pak Kari tahu tanah itu diberikan, yang ada ya. Pak Made yang cerita gitu. Hari Senin yang kemarin, yang sebenarnya kan ada rapat di Koperasi Sebadung, yang ditunjuk selaku asesor, karena yang udah mau karena kebanyakan kegiatan yang banyak adalah sosial kan, untuk leluhur lah, karena memang garis yang harus ke sana mungkin kan, karena enggak ragu sibuk ngurusin, tapi tidak bisa tiang hindari. Nah rapat di sana, beliau nih pokoknya ada suatu, kamu datang aja ke Polda. Sebenarnya di Polda yang ada menangani kasus, LBH menangani kasus, ada teman yang ada kasus, cuma kan itu diundur. Nah tim kita tuh datang ke sana, tapi yang ke sana ketemulah sama Secara kebetulan ketemu. secara kebetulan harusnya kita ada ini mungkin sudah skenario leluhur mungkin. Cuma beda misinya beliau nih skala, misinya tiang skala kan itu pada saat itu. Saya bilang semoga nanti bisa satu jalan mungkin kan gitu. Ternyata ya memang benar hari ini misinya tentang Niskala hari ini kan begitu. Pada saat kita di sana itu misinya beda. Yang mempermasalahkan masalah tanah skalanya, kalau dulu kan masalah nisnya leluhur di sana kan beliau lah gitu kan, ada bicara pencemaran. Saya bilang sempat ini beliau nih ya, maaf bukan maksud beliau di saya buka aja Bu ya. Beliau di backup oleh orang gede kan, gede lah maksudnya skalanya, mungkin leluhurnya beliau kan, orang besar kan. Makanya begini, ketika orang melihat Bu ini kalau nih masuk anunya pasti melihat bahwa ibu ini pertaksu. Ya jujur kalau orang melihat Bu ini pertaksu sekali. Makanya saya bilang kalau Bu betul-betul ikhlas, apapun pasti akan diberikan. Pasti itu kita jelaskan. Yakin apalagi menurut dulu. Yang penting yang tidak pernah memandang bahwa kita lihat hasil, kita ikuti proses. Betul. Beliau pun karena sehebat apapun seperti yang Tiang bilang, ini skala. Kalau kita tidak bergerak, ini skala tidak akan mungkin bisa. Tidak akan mungkin leluhur ini skala buat pelinggi nyodok kiamat dunia ini. Pasti kamu buat pelinggi lah. Leluhur ini skala mendorong. Sama seperti Tiang disuruh membuat yang namanya Kristo, dibuat namanya LBH. Saya orang ekonomi. Tapi beliau, kamu buat LBH tuh. Tuh gimana caranya? Nah, bahasa skalanya. Mana caranya ya? Kamu tenang aja tuh. Jalan aja tuh, seminggu selesai. Apa yang terjadi? Teman Tiang yang ada di kejaksaan, teman baik, saya tidak pernah menghubungi. Bos, yuk, aja nih, buka katanya LBH nih. Wah, kamu tahu? Wah, kok Anda menyebut LBH? Iya memang benar, saya ingin, memang disuruh nih. Wah kebetulan, ini saya carikan pengurus. Nah gitu Pak, saya tidak mau sebut namanya kan, pengawas jaksa lah di Kajati. Terus gimana caranya Pak tuh? Ya gampang, nanti saya carikan. Berikan saya waktu 1 minggu kan, berita LBH yang ngalor ngidul lah gitu. Setelah 1 minggu, aduh, Mang nih yang bersangkutan nih kan tidak berani saya berikan karena ada sebuah kasus yang ditangani takutnya bermasalah. Mantan hakim kan mau didudukkan di pengurus di LBH, karena syarat untuk mendirikan LBH kan harus lengkap kepengurusannya, baru bisa nanti Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kan. Ternyata berikan waktu lagi 3 hari, akhirnya saya diberikanlah, mau panitian tidak jadi juga. Akhirnya seorang doktor salah satu universitas ternama di Denpasar lah, saya bilang di Bali, akhirnya berdirilah Pak, bener hitungan sekitar 10 hari jadi. Akhirnya oke, ini udah jadi untuk biar bisa bergerak nanti yang berikan kasus nanti. Apa kasusnya? Tanah. Aduh, tanah. Akhirnya teman-teman tim BLBH itu adalah kasus tanah, dan tanah yang tangani
sertifikatnya double, Bu. 2 sertifikatnya. Tidak pernah orang ini menjual, dijual lagi atas namanya. Ini masih proses Niki, masih proses. Akhirnya belum selesai Niki, karena kita laporkan nanti BPN kan. BPN ini belum kita laporkan, kemarin yang menang di gugatan informasi di komisi informasi. Akhirnya apa? Ini maaf, apakah hanya kebetulan ketua BPN Bandung itu digeser ke Jakarta. Namanya tidak saya sebut, mungkin tahu lah, digeser kan. Nah ini kan karena sudah diakui memang ada runtuhnya, sudah diceritakan, akhirnya kita serang ini. Nah masih dipelajari sama penyidik, kemarin yang udah diskusi kan. Udah pasti masuk sel lah itu. Kalau kita mau masuk ke pidana, semoga nanti clear, karena akan ada orang yang akan menanggung ini untuk menyelesaikan. Klien kita hanya minta sedikit sebenarnya, karena memang dia tidak dapat mengembalikan apa yang jadi haknya dia. Dan itu sudah selesai. Karena LBH ini semangatnya kan bukan masuk ke ranah pengadilan sebenarnya. Kalau kita bisa selesaikan secara mediasi, yuk, itu tujuan beliau. Jadi saya bilang, pura gimana ya, kan sudah nih. Ya jangan lah. Tahunya memang harus LBH menyelesaikan. Karena memang benar, makanya namanya LBH Tiang itu kan Surya Atabadi. Surya itu nama beliau. Surya Yang Surya. Nama Tiang itu Suka Arta Negara. Kamu pakai nama istilah Bali. Nah, itu yang kita gitu. Itu kurang lebih dulu. Saya bukan orang tidak paham apa. Artinya memang garis Tiang nikel ya saya curahkan untuk beliau. Tapi tidak pernah saya kemudian. Kurang pada begini. Kalau kita ikhlas itu di saat kita butuh pasti ada duit, kan gitu Pak. Ada jalan keluar. Pasti ada duit. Ketika kita ikhlas, ketika kita butuh duit pasti ada. Duit itu pasti ada, Dan dia sudah buktikan. Yang dari kan memang dari pertama tidak pernah Tongkaro sampai hari ini yang punya anak mau bikin lagi sebenarnya dulur. Kamu tidak bisa bikin karena yang terakhir istri Tianku 1 bulan tidak bisa jalan, tetap jepit, tenang, tidak masalah, sembuh 1 bulan. Cuma kamu tidak boleh membuat lagi. Karena ini sebuah pelajaran, inilah tanda kamu tidak boleh buat lagi. Karena yang menggunakan filosofi orang kuno, orang lama, banyak anak, memang benar. Dia tidak mau, kalau itu bisa membuat anak banyak, yang buat lagi Bu. Nggak pernah yang kurang dapat. Makanya yang punya anak 5 mau buat lagi, kamu jangan gitu. Dia tidak bisa minta. Ini kan kita sejarah keluarga. Nah niki di Puri Gading Bu, janji beliau di ruko niko senjata semua di sana diberikan tempat itu 3 tahun. Karena janji beliau secara nis yang tidak mengikuti itu, karena waktu itu dia tidak terlalu perhatian. Karena pikiran dia waktu niko orang Bali bilang dia harus gini, kan yang sih ngerti. Tapi hampir tiap malam dia harus tidur di ruko, nggak ngerti dia. Pingin meninggalkan nggak bisa. Apa sih sebenarnya ini? Dia tidak paham. Baru menjelang 3 tahun inilah baru yang ditarik. Akhirnya Tiang langsung berjanji, kamu mau jadi apa sebenarnya? Mau jadi apa? Kalau mau jadi ini begini. Ya, saya langsung mengambil sumpah dalam dewek. Saya pilih pura ya. Saya akan tata pura ini. Artinya saya diberikan jalan. Artinya tidak pernah kekurangan walaupun kita odalan. Cuma tidak bisa begitu. Benten paman. Ini orang lama. Selalu. Biar teman-teman Cina makin. Nggak tahu nanti ada sampai gong menggenap, ampun ya dong. Luar biasa ya Bang. Cuma kalau kita melihat secara fisik, itu apa sih pura ini? Banyak orang ngetes loh ini pura. Banyak orang ngetes, orang-orang berilmu. Bagus, tapi bagus sekali. Cuma kalau orang dia tidak tebus, tentu apa sih pura ini? Tapi kalau dia mempunyai, ngeri sekali pura. Betul. Nah ini saya sampai untuk di Puri Gading. Nah setelah 3 tahun, 1000 hari beliau di sini, sekitar 8 sampai 8 bulan diberikan tempat, masih di ruko. Hitungan ke 1000 hari itu adalah orang maturan di Puri Gading. Nah, baru masuk ke Puri Gading, dekatnya mau udah perumahan ini, pas berdampingan dengan Pura Pesambiangan Ulun Siwi yang ada di Jimbaran.
itu kebetulan ada pohon apa namanya nih, selagi. Nah, selagi. Karena yang memberikan masih ada terah Majapahit kalau tidak salah, pemecutan, dia dicari sama Gajah Mada, suruh maturan, tidak berani dia. Waktu itu nggak salah 2 hari itu berapa? Akhirnya ada orang Jepang maturan, ada orang akhirnya luas banyak lah. sampai luas ke belakang. Itu kurang lebih ada sekitar 12 hare. Ada 12 hare kurang lebih. Itu sana sah udah memang. Jadi pengempon pura Drike langsung Drike. Ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai data pengempon, kan ini kan Nusantara, Pak. Beda kalau kita bicara Paibon, jelas kan memang. Artinya semacam simpatisan lah. Ya, di saat seperti ini orang tidak akan berani dia. Takut hanya mungkin orang-orang yang memang niat baktinya aja hadir ke sini kan. Itu kita kan grup banyak Pak di Puro itu. Tapi kenapa tidak hadir? Padahal kamu diginikan sama kemarin saya komunikasi. Kesendirian tuh kamu memang tidak ada masalah. Kamu ikuti proses saja. Maka yang santai, tidak terlalu berpikir. Yang penting saya kalau kita berbicara mengenai apa namanya sebuah kata semangat, ketika leluhur kita belum tercatat dalam sejarah, tentu kan kita selaku centanya beliau ya buat sejarah baru kan begitu. Tapi ketika leluhur kita dalam sejarah, ya kita tentu mati-matian mempertahankan sejarah tersebut kan gitu. Apalagi leluhur kita tuh tercatat tidak baik dalam sejarah, ya kita habiskan waktu ini untuk memperbaiki sejarah yang dibuat leluhur kan begitu. Nah kebetulan hari ini yang yakin, yang modul leluhur, bagi tiang itu belum meletakkan sebuah tatanan sejarah, ya tiang mungkin terpanggil harus membuat sejarah baru, termasuk Bu Lu hari ini. Dengan hadir kita hari ini kan sebuah purana sebenarnya. Ya, karena nanti akan susun sebuah purana nanti. Karena kalau kita berbicara mengenai kaitan antara pura, puri, purana itu harus satu kesatuan. Ada pura, ada puri, pengemponnya ada. Terus ada sejarah purananya. Ini harus kita buat nanti. Ya hanya bakti yang tiang lakukan bersama motor gitu. Udah overlapping dari dia. Ngomongnya overlapping. Itu mungkin Bu Lu yang dapat yang sampaikan. Bu Lu kalau orang Bali sampun napa Riki tentu ada panggilan dari beliau. Ada vibrasi. Karena Bu hari ini kan dihadirkan juga didamping leluhur Ibu, komunikasi kan yang tidak tahu. Nah, nanti mungkin Bu akan dibukakan. Itu kan kembali ke Ibu karena sampun napa gitu. Ya, bagaimana kita bisa berbuat untuk leluhur itu aja sih. Masalah hasil udah kita serahkan sama beliau. Itu kita berproses kan begitu. Niko kira-kira dan yang sangat-sangat berterima kasih dulu. Semua banget nih yang sarang sama yang tidak hadir pun ada beberapa yang hadir. Tentu dengan hadirnya Bu Niki menghambat yang namanya, nah Niki tim tiang LBH, ketua LBH-nya Niki. Ada sidang tadi 2. Pak Yan. Salam. Oh, Pak Yan Pak aja. Mana dia? Beda di sini. Oke Pak Yan, salam kenal. Oh, bentuk daripada perubahan nih. Kalau dulu kan yang merah nih kok Bu Lu. Yang merah dulu. Sekarang banyak yang hitam nih. Kamu jalan sama Mama ya? Udah tiker ya? Udah tiker bilang nih, cuma dia hitam nih. Iya. Di rumah ribuan. Oh banyak sekali Bu kalau sudah lembab. Tapi dia tidak. Kamu kena petis. Menggigit Kita sampai injek nanti. Cuma kalau yang ulat tikar yang merah itu lebih lembut ya kulitnya kalau Pak pegang. Ini sih agak. Ini kasar ya. nih. Nah, warnanya Rizky nak mau hitam. Wisnu. Pak Mang. Nggak datang ya? Hah? Niko udah tahu dia, karena tadi kan Benny bilang. Datang. Ini kata apa benar dia datang? Karena memang kan dia kamu udah saya kuasakan kan begitu. Mana mau dia datang udah ngasih kuasa beresin pasti. Iya. Apakah berhak surat kuasa itu dibuat oleh komisaris? Berhak. Secara hukum apakah? Apalagi Refaya ini kan MGK. Kita Dia yang mengirim SAG. berurusan Apakah sama MGK MGK memberikan gitu. kuasa ke Refaya baru bisa memberikan kuasa lagi kan gitu? Nah, gini, kalau nggak ada substitusi nggak bisa di dalam kuasa itu. Ya,
tidak disebutkan ada hak substitusi nggak bisa. Ketika disebutkan mungkin bisa. Tapi begini langkah yang benar itu harus direktur MGK. Karena dia sendiri ngirim kok SAGB yang ke saya itu MGK namanya. Jadi siapa yang berhak memberikan kuasa? Ya PT MGK, direkturnya sendiri yang melakukan atau memberikan kuasa. Tapi yang memberi kuasa itu ternyata komisaris Revaya. Nah, Sudah Revaya tidak ada. tidak sinkronnya. Iya tidak sinkron. Secara hukum dia tidak menunjukkan bukti kaitannya. Terus kedua komisaris lagi. Dan saya sudah bilang ke Pak Boni, Pak, saya menyelamatkan Bapak, minta surat kuasa yang sah agar Bapak tidak dipertanggungjawabkan secara pribadi. Saya sudah bilang gitu. Iya tadi di situ. Tidak ngerti dia. Gitu. Tidak ngerti Karena dia. besok kalau ada apa-apa, yang di atas cuci tangan. Saya nggak ada ngasih kuasa. Iya aja pendidikan celempung. Menu sendiri gitu loh. Ya. Saya sudah bilang seperti itu. Pak, saya